Para sahabat wirid yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi dengan saya Ripno di Keva dan Ibu Emelda di Atambua yang akan membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Thomas dari Aquino, imam dan pujangga gereja. Thomas lahir di Aquino dekat Monte Cassino, Italia pada tahun 1225. Keluarganya adalah sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Thomas yang tetap menjauhi semangat duniawi dan korupsi yang merajalela di Napoli, segera memutuskan untuk menjalani kehidupan membiara di Colonia. Thomas ditabiskan menjadi imam pada tahun 1250. Pada tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor Universitas Paris dan tinggal di biara Dominikan Santo Yakobus. Ia pernah ditugaskan oleh Sri Paus Urbanus keempat pada tahun 1261 sampai 1264 untuk menyusun teks liturgi misa dan ofisi pada pesta sakramen Maha Kudus. Pada suatu penampakan Yesus tersalib mengatakan kepadanya, "Thomas, engkau telah menulis sangat baik tentang diriku. Balasan apakah yang kau inginkan daripadaku?" Thomas menjawab, "Tidak lain hanyalah dirimu." Dalam perjalanannya untuk menghadiri Konsili Lyon, Prancis, Thomas meninggal dunia di Fossanova pada tahun 1274. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan.
Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dari semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow Instagram kami, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.